Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reza Prasetyan. Saya di sini akan mempresentasikan hasil observasi saya saat ke pengolahan pabrik tahu Mama Ina. Yang pertama, bab 1, latar belakang. Industri tahu merupakan salah satu sektor penting dalam perekonomian Indonesia. Berkontribusi signifikan terhadap penyediaan sumber protein nabati bagi masyarakat. Proses produksi tahu, terutama di pabrik-pabrik kecil, masih banyak yang mengandalkan kayu bakar sebagai sumber energi utama. Meskipun menggunakan kayu bakar memberikan keuntungan dari segi biaya dan ketersediaan, pembakaran yang tidak efisien menghasilkan limbah gas yang berpotensi mencemari lingkungan. Limbah gas yang dihasilkan seperti karbon monoksida, karbon dioksida, dan partikel halus atau partikel PM dapat menimbulkan dampak negatif terhadap kesehatan manusia dan kualitas udara. Karbon monoksida adalah gas beracun yang dapat menimbulkan gangguan kesehatan serius, sedangkan karbon dioksida berkontribusi terhadap efek rumah kaca dan perubahan iklim global. Selanjutnya ada rumusan masalah. Yang pertama ada pengertian limbah gas. Yang kedua ada profil rumah produksi tahu Pondok Mama Indah. Yang ketiga, apa saja jenis limbah gas yang dihasilkan. Dan yang keempat, ada apa dampak lingkungan dari limbah gas tersebut. Yang kelima, ada teknologi apa yang dapat digunakan untuk mengolah limbah gas pada produksi tahu. Yang pertama ada bab 2, tinjauan pustaka. Pengertian limbah gas. Limbah gas atau asap yang diproduksi pabrik keluar bersama dengan udara. Secara alamiah, udara mengandung unsur kimia seperti O2, N2, NO2, CO2, H2, dan lain-lain. Penambahan gas ke dalam udara melampaui kandungan alami akibat kegiatan manusia akan menurunkan kualitas udara. Pencemaran udara dapat disebabkan oleh sumber alami maupun sebagai hasil aktivitas manusia. Pada umumnya, pencemaran yang diakibatkan oleh sumber alam sukar diketahui besarnya. Walaupun demikian, masih mungkin kita memperkirakan baiknya polutan udara dan aktivitas ini. Selanjutnya ada profil Pondok Tahu Mama Indah. Rumah produksi tahu Pondok Mama Indah beralamat di Jalan Parit Pangeran nomor 22, Siantan Hulu, Kecamatan Pontianak Utara. Berikut adalah gambaran proses pembuatan tahu di Pondok Mama Indah, tahu Mama Indah. Yang pertama ada persiapan kacang kedelai seperti penyortiran kacang kedelai yang berkualitas baik, kemudian dilakukan dengan pencucian dan perendaman supaya kacang kedelai mudah dikupas, dan selanjutnya dilakukan penggilingan basah yang digiling bersama air hingga menjadi bubur halus atau susu kedelai. Kemudian dilakukan dengan penyaringan untuk memisahkan ampas dan serat kacang kedelai. Dan selanjutnya proses pemanasan dan penggumpalan susu kedelai yang sudah disaring atau dipanaskan hingga mencapai suhu 80-90 derajat Celcius dan dilakukan penambahan keogulan supaya protein dalam susu kedelai menggumpal. Kemudian dilakukan pengadukan sehingga terbentuk gumpalan-gumpalan halus dan terpisah. Selanjutnya pembentukan tahu dengan cara gumpalan tahu. Dimasukkan ke dalam cetakan tahu yang dilapisi kain tipis dan dilakukan penekanan untuk mengeluarkan air sisa. Selanjutnya dilakukan pendinginan dan pemotongan tahu dan proses terakhir yaitu pengemasan. Selanjutnya ada jenis limbah gas yang dihasilkan. Yang pertama ada karbon dioksida atau CO2, gas yang dihasilkan dari pembakaran kayu bakar yang sempurna. Yang kedua ada karbon monoksida atau CO. Ketika kayu dibakar pada suhu yang tidak cukup tinggi atau dalam kondisi kekurangan oksigen, karbon yang seharusnya terbakar sepenuhnya menjadi CO2 akan terbakar sebagian menghasilkan CO atau karbon monoksida. Yang ketiga ada partikulat. Partikulat ini dapat terdiri dari abu, jelaga, dan bahan organik lainnya. Partikulat dibagi menjadi beberapa kategori berdasarkan ukuran seperti PM10. Paparan terhadap partikel halus dapat menyebabkan gangguan pernapasan, penyakit jantung, dan masalah kesehatan lainnya, termasuk kanker paru-paru. Partikulat juga dapat menyebabkan pencemaran visual dan merusak lingkungan. Selanjutnya ada zat organik volatil atau VOCs. VOCs dapat berkontribusi terhadap pencemaran udara dan memiliki potensi untuk menyebabkan masalah kesehatan seperti iritasi pada mata,
hidung dan tenggorokan, serta efek jangka panjang seperti kerusakan hati, ginjal, dan sistem saraf pusat. Beberapa VOCs juga dapat berkontribusi terhadap pembentukan ozon troposferik yang berbahaya bagi kesehatan manusia dan lingkungan. Yang kelima ada nitrogen oksida atau NOx. Gas ini dapat berkontribusi terhadap pembentukan ozon troposferik dan memiliki dampak negatif pada kesehatan manusia, termasuk iritasi saluran pernapasan dan peningkatan risiko penyakit pernapasan. NOx juga dapat berkontribusi terhadap pembentukan hujan asam yang dapat merusak ekosistem dan infrastruktur bangunan. Selanjutnya ada sulfur dioksida atau SO2. Gas ini dapat menyebabkan iritasi pada saluran pernapasan dan berkontribusi terhadap pembentukan hujan asam. Hujan asam dapat merusak tanaman, tanah, dan sumber air, serta berdampak negatif pada kesehatan manusia. Yang ketujuh ada amonia atau NH3. Dapat berkontribusi terhadap pencemaran udara dan memiliki dampak pada kesehatan, termasuk iritasi pada saluran pernapasan dan mata. Selain itu, amonia dapat berinteraksi dengan senyawa lain di atmosfer untuk membentuk partikel halus yang dapat memperburuk kualitas udara. Selanjutnya, dampak lingkungan dari produksi tahu menggunakan kayu bakar. Yang pertama pasti pencemaran udara yang dihasilkan melalui asap pengolahan limbah tahu. Selanjutnya ada partikulat materi atau PM. Selain partikulat halus, PM asap kayu juga mengandung partikel yang lebih besar atau PM10 yang dapat menyebabkan masalah pernapasan yang lebih parah, terutama pada kelompok rentan seperti anak-anak, lansia, dan penderita penyakit pernapasan. Yang kedua ada senyawa organik volatil atau VOCs. Asap kayu mengandung berbagai jenis VOCs termasuk benzena dan formaldehida yang bersifat karsinogen untuk penyebab kanker dan dapat merusak sistem saraf pusat. Yang ketiga ada hujan asam, ada sulfur dioksida yang seperti saya jelaskan tadi. Yang keempat ada pemanasan global. Selain CO2, metana atau CH4 juga merupakan gas rumah kaca yang dihasilkan dari pembakaran tidak sempurna kayu. Metana memiliki potensi pemanasan global yang jauh lebih tinggi dengan CO2. Lanjutan bab 2 pembahasan. Ada pencemaran tanah. Tanah yang Oke, maaf. Baik, kita lanjutkan. Selanjutnya adalah teknologi yang digunakan untuk pengolahan tahu yang menghasilkan limbah gas. Yang pertama, scrubber. Prinsip kerjanya, gas dibuang dilewatkan melalui satu cairan, atau biasanya air atau larutan kimia yang akan menyerap polutan. Yang kedua, filter. Partikel dan gas polutan ditangkap oleh media filter. Yang ketiga, ada insinerator. Gas buang dibakar pada suhu tinggi sehingga polutan teroksidasi menjadi zat yang tidak berbahaya. Yang keempat atau biofilter, prinsip kerjanya mikroorganisme dalam media filter mengurangkan polutan organik menjadi zat yang tidak berbahaya. Kelebihannya ramah lingkungan, biaya operasional rendah, dan dapat mengolah berbagai jenis polutan organik. Kekurangan proses pengurangan membutuhkan waktu yang relatif lama, efisiensi terbatas, dan polutan organik. Yang selanjutnya ada kesimpulan dan saran. Adanya rumah produksi tahu Mama Indah di Jalan Parit Pangeran nomor 22 Sentan Hulu, Kecamatan Pontianak Utara, menimbulkan dampak positif serta dampak negatif. Dalam dampak positif dari keberadaan pabrik tahu yaitu peningkatan dari segi ekonomi serta membuka peluang kerja untuk warga sekitar dan warga sekitar tidak perlu jauh-jauh untuk membeli tahu ke pasar. Sedangkan untuk dampak negatifnya yaitu subjek mengalami suatu perubahan kondisi asal ke kondisi buruk yang dimana masyarakat menganggap bahwa limbah pabrik tahu tersebut merugikan kehidupan mereka dan lingkungan sekitar. Ini daftar pustaka, ini dokumentasi. Sekian dari presentasi saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.